Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian pada majelis agama, dan mereka akan menyerahkan kalian di rumah ibadatnya. Karena itu kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang yang menyerahkan saudaranya akan dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, pada Injil hari ini kita masih dalam konteks Yesus yang mengutus murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan bahwa bagian dari perutusan, bagian dari misi adalah penderitaan, adalah rasa sakit, adalah kesulitan. Dan kalau kita lihat hidup kita, memang kesulitan, penderitaan, dan rasa sakit adalah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Namun tentunya sebagai manusia kita nggak mau susah. Sebagai manusia kita mau rasakan yang enak-enak saja, ya. Lalu kenapa ya Tuhan masih memberikan kita rasa sakit? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan dan juga penderitaan? Padahal kita nggak mau ya menghadapi hal-hal seperti ini. Jawabannya dalam misteri dan kebijaksanaan ilahi. Bahkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang membuat kita sakit dan menderita pun memiliki tujuan, memiliki purpose ya. Dan kalau kita jalani dengan setia, ini dapat menghasilkan hal-hal yang jauh lebih baik untuk kita. Contoh sederhana, kita semua suka makan pisang ya. Tapi tahu nggak kalau proses untuk menghasilkan sebuah pisang yang baik itu melalui proses yang tidak mudah. Nanti bisa tanya sama Romo Seto, proses menanam pisang itu seperti apa ya. Tanahnya harus disiapkan, diberi pupuk ya, harus dijaga dari hama, dijaga dari pencuri ya, sampai benar-benar menjadi sebuah pohon yang baik dan berbuah berlimpah. Prosesnya panjang dan penuh perjuangan. Dan Tuhan tahu itu ya, kalau kita melalui proses ini kita pun akan bertumbuh, kita pun akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan di dalam hidup dan juga dalam perutusan, Tuhan Yesus menggunakan empat binatang untuk kita amati, cermati. Binatang yang pertama adalah domba ya, dan temannya adalah serigala ya, bukan teman ya. Domba dan serigala. Domba adalah hewan yang lemah lembut ya, secara umum lemah lembut dan juga pencinta damai. Kebalikannya adalah serigala. Serigala ini pemangsa alamiah dari domba. Buas, licik dan juga ganas ya. Domba, kenapa perlu sebagai domba? Dalam menghadapi kesulitan kita harus tenang, kita harus tetap cinta damai, tetap harus tidak harus lembut ya.
Kalau kita tidak damai, kita tidak tenang dalam menghadapi kesulitan dan rasa sakit dalam hidup, kita akan menjadikan kesulitan ini sebagai kepahitan. Kita akan menjadikannya amarah dan bahkan dendam. Nah, kalau kita simpan rasa pahit kita tabung dendam kita bisa jadi serigala, bisa jadi ganas, bisa jadi melukai orang lain. Kadang-kadang orang yang melukai orang lain, yang suka melukai orang lain, yang suka membuat masalah sebenarnya adalah orang-orang yang disakiti dulunya. Tetapi tidak mampu mengampuni, tidak mampu mengolahnya. Ya. Jadi Tuhan bilang tetap menjadi domba, tetap tenang, jangan panik, tetap pencinta damai. Belajar mau mengampuni dan mengolah. Ya. Kalau enggak kita jadi serigala. Justru kita yang membuat masalah dan menyakiti orang lain. Hewan ketiga adalah ular. Cerdik seperti ular. Kalau kita lihat ular, kalau ular mendekati sesuatu, entah itu mangsanya atau sesuatu yang berbahaya atau dia tidak tahu, dia akan mendekatinya pelan-pelan. Dia tidak akan tergesa-gesa dilihat ya. Ini benar-benar sesuatu yang baik buat dia atau tidak. Dan kalau dia tahu itu tidak baik, dia akan menyingkir, akan menghindari bahaya tersebut. Jadi ular tahu kapan harus maju, kapan harus menghindari permasalahan. Sama juga ya, kita juga harus pintar-pintar untuk menghindari permasalahan dan kesulitan hidup. Tidak semua permasalahan harus kita ambil. Tidak semua kesulitan harus kita tanggung. Kadang-kadang ada kesulitan, penderitaan yang datang karena kebodohan kita juga. Ada tahu api itu panas, api itu membakar, tetap saja main dengan api. Ya pasti kena sendiri. Nah ini dari kebodohan kita sendiri. Jadi cerdik seperti ular. Harus membedakan mana yang perlu dihindari, mana yang memang kita harus terima. Dan terakhir seperti merpati. Tulus seperti merpati. Di sini ada merpati ya. Nggak tahu peliharaannya siapa. Ya, kalau kita perhatikan, teman-teman juga tahu merpati itu hewan yang setia. Kalau merpati sudah ada pasangannya, maka merpati ini akan setia sampai akhir dengan pasangannya. Dan kita pun dipanggil untuk setia. Dalam penderitaan kita dipanggil tetap untuk setia mengikuti Yesus. Dalam penderitaan dan kesulitan kita dipanggil untuk tetap ya memberikan yang terbaik kepada Yesus. Karena hanya dengan setia sampai akhir, Yesus mengatakan kita menemukan keselamatan kita. Jadikanlah penderitaan kita sebagai salib kita. Dan satukan salib kita dengan salib Yesus. Sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, jadi seperti domba, jangan seperti serigala. Cerdik seperti ular dan setia, tulus seperti merpati. Amin.